Saya pertama kali main gitar itu kelas 2 SMP. Awalnya itu gara-gara tetangga saya dan saya juga nonton VCD konsernya Guns N' Roses. Waktu itu saya kagum lihat penampilannya si Slash. Dia kelihatannya keren banget gitu dengan gayanya main gitar, jadi bikin orang tuh kepengen main gitar. Dari situ saya langsung kayaknya enak nih bisa main gitar gitu. Setelah nonton konser itu saya pulang, tapi nggak langsung pulang ke rumah. Saya mampir ke tempat tetangga saya yang bisa main gitar. Saat itu juga saya langsung minta diajarin main gitar. Ya meskipun dengan chord-chord dasar gitu. Awal belajar gitar tuh jujur susah banget. Sebulan pertama belajar gitar saya sempat nyerah, sempat berhenti, nggak lanjut lagi karena nyerah. Tapi ya makin penasaran, semakin pengen bisa lagi, akhirnya belajar lagi. Terus belajar sampai 3 bulanan saya belajar gitar, akhirnya nyoba band-bandan gitu. Karena waktu SMP itu di lingkungan SMP saya banyak teman-teman satu sekolah yang main band, karena dia sekolah sering ada acara band-bandan gitu setiap ujian gitu. Jadinya saya bikin band sama teman-teman sekelas. Itulah pertama kali saya ngeband. Yang pertama kali ngajarin saya main gitar itu ya tetangga saya itu. Namanya Mas Madi. Kalau di luar biasanya dipanggilnya Apri. Saya lumayan lama belajar sama beliau. Selama kelas 2 SMP itu. Nah, karena saya kepengen ngembangin lebih jauh lagi, saya nggak sengaja kenal sama Mas Aris. Kalau di Cilacap populernya namanya Sune. Lalu ya dari Mas Aris itu saya jadi tahu yang namanya teknik-teknik kayak main speed, sweeping, dan lain-lain. Itu awal banget saya tahu ternyata ada teknik-teknik yang rumit kayak gitu dari Mas Aris itu. Sampai akhirnya saya SMA saya pindah ke Bali. Dan di Bali waktu kelas 2 SMA itu saya belajar sama Bli Balawan. Karena waktu itu beliau tuh namanya sangat populer banget di Bali. Jadi saya penasaran. Setelah lihat permainan gitarnya luar biasa banget. Satu-satunya di Indonesia kayaknya deh. Terima kasih buat Bli Balawan untuk inspirasinya dan ilmunya. Nah, setelah selesai SMA itu saya merantau ke Jakarta. Cuma khusus untuk lanjut belajar gitar lagi ke Purwacaraka. Waktu itu Purwacaraka yang di Tomang. Saat itu di Purwacaraka nggak lama sih, cuma sekitar 3 bulan aja. Karena saya harus balik lagi ke Bali. Band kesukaan saya untuk band Indonesianya salah satunya Ceylon Seven. Band album yang paling saya suka itu album kedua, Kisah Klasik Untuk Masa Depan. Itu album favorit saya di Ceylon Seven. Untuk yang kedua Ungu mungkin ya, Ungu saya suka banget. Band Ungu itu dari album pertama saya suka, saya dengerin dari awal. Dan album favoritnya album Tempat Terindah, album kedua. Favorit banget itu. Terus Bumerang album terfavoritnya Segitiga dong. Segitiga paling favorit. Berikutnya Jamrud itu untuk album paling favorit sebenarnya PO 18+. Karena di situ saya suka banget sama soundnya. Menurutku paling bagus di album itu. Untuk band luar negeri yang saya suka salah satunya Guns N' Roses di album Appetite for Destruction. Itu luar biasa, lagunya bagus semua, nggak ada yang jelek. Dan itu salah satu album yang bikin saya semangat main gitar. Selain itu Megadeth album terfavoritnya
Countdown to Extinction. Album Megadeth paling favorit saya itu Countdown to Extinction. Nah ya, Megadeth. Metallica tuh saya suka banget dulu waktu SMP. Fans fanatiknya Metallica saya. Awal kali dengerin Metallica itu justru bukan albumnya, tapi yang konser orkestra itu sama Michael Kamen kalau nggak salah ya. Itu keren luar biasa. Nah saya mulai dengerin album Metallica, Black Album. Dari seluruh album Metallica yang saya paling suka yaitu Black Album. Selain Metallica, habis Metallica saya mulai dengerin Iron Maiden. Sebelum saya dengerin lagunya Iron Maiden, saya udah tertarik dulu nih sama cover albumnya. Cover albumnya keren-keren tuh. Horor-horor, serem-serem. Kalau Iron Maiden, album terfavorit saya itu album Brave New World yang tahun 2000-an. Itu lagunya keren-keren, soundnya saya suka. Itu. Nah, band selanjutnya ya, yang saya suka Dream Theater. Itu Dream Theater saya dengerin sampai sekarang. Untuk album terfavorit dari Dream Theater, saya paling suka apa ya, bingung. Banyak soalnya. Ada yang saya suka dari segi lagu, ada yang saya suka dari segi sound. Kalau dari segi lagu, saya tetap suka album Image and Words. Dari segi lagu tetap favorit Image and Words. Tapi kalau untuk dari segi sound, Dream Theater saya paling favorit Systematic Chaos. Soundnya dahsyat. Selain Dream Theater, wah ini udah mulai masuk nih band-band aliran speed metal, itu favorit banget buat saya. Jadi kalau mau dibilang band apa sih yang paling saya suka? Saya paling suka itu band yang alirannya speed metal. Kalau di Indonesia punya power metal kan. Otomatis power metal saya juga suka. Album terfavorit saya di power metal itu album Kebesaranmu. Kalau nggak salah tahun 2004 itu. Atau 2005, lupa saya. Nah, masuk ke band idola saya yang speed metal, Helloween. Helloween tuh saya suka banget sampai sekarang. Album terfavorit saya di Helloween itu jelas dong. Album apa ya? The Time of the Odd. Paling idola, favorit banget. Sebenarnya sih hampir semua saya suka albumnya Helloween. Dari yang zamannya kayak Hansen sampai yang sekarang, dua vokalis suka semua. Cuma kalau suruh pilih paling favorit itu The Time of the Odd. Ada lagi Rhapsody. Kalau sekarang namanya Rhapsody of Fire. Itu salah satu band idola banget saya. Karena itu gabungan musik speed metal simfoni. Album terfavorit saya di Rhapsody adalah album bingung nih, banyak banget, bagus semua. Udahlah, pilih salah satu. Album Dawn of Victory itu paling favorit saya di band Rhapsody. Saya juga seneng Within Temptation. Within Temptation album terfavoritnya album pertama Enter, karena masih gotiknya kerasa banget. Hammerfall ketinggalan. Hammerfall guys, Hammerfall band dari Jerman, sama kayak Helloween. Hammerfall album terfavorit saya, album favorit Hammerfall, Legacy of Kings. Sama nih ya. Dari tadi band idola saya itu garang-garang semua ya. Padahal di luar band-band itu saya juga dengerin lagu-lagu yang slow-slow. Saya dengerin lagu-lagu soundtrack Korea. Soundtrack Korea yang romantis-romantis dengerin saya. Kalau untuk gitaris Indonesia yang paling berpengaruh buat saya, Bli Balawan. Kalau yang luar Indonesia, John Petrucci dari Dream Theater. Nah, kenapa saya suka permainannya Bli Balawan? Karena mainnya unik. Jarang yang bisa unik, mencengangkan. Dan itu susah banget mainnya. Kalau John Petrucci, saya paling suka nomor satu sebenarnya sound gitarnya. Menurut saya itu garang, mewah. Terutama kalau dia ngelit tuh mewah banget. Nuansa delaynya mewah. Saya suka soundnya. Kalau yang lainnya saya suka kayak Paul Gilbert.
itu salah satu yang paling berpengaruh waktu saya belajar main gitar, karena beliau banyak VCD lessonnya waktu itu. Jadi saya banyak belajar lick dan fingering itu dari Paul Gilbert. Selain Paul Gilbert, saya juga suka apalagi Yngwie Malmsteen, itu udah pasti. Kayaknya yang pertama kali bikin saya semangat untuk jadi shredder ya Yngwie. Saya juga dengerin Joe Satriani, Steve Vai, itu udah pasti sih. Hampir semua gitaris pasti suka. Apalagi ya? Gitaris modern. Oh, gitaris modern. Kalau gitaris kekinian itu bingung saya milihnya. Bagus-bagus banget. Kayak Marcos Foggy, Andy James, Polyphia. Wes, kalau untuk gitaris yang zaman sekarang tuh hampir semua saya suka. Gak bisa milih mana yang paling suka semua. Kalau saya lebih cenderung ke progressive rock dan progressive metal, itu aja sih. Gitar yang saya pakai itu ada 2. Yang satu Marlik Deluxe Series. Itu saya pakai buat ngisi part rhythm. Kalau untuk leadnya saya pakai Ibanez RG. Kalau di gitar Marlik sih nggak banyak yang berubah ya. Paling tuningnya udah saya ganti yang lebih bagus. Kalau pickup sekarang ini lagi dipakein pickup yang standar. Padahal kemarin sih sebenarnya saya pakai di Marcio, cuma karena udah laku, resiko jadi seller guys. Besok-besok saya ganti lagi. Nah, untuk gitar yang kedua ini saya pakai Ibanez seri RG 470 KSH. Kalau yang ini pickupnya masih standar bawaan, Duncan Ibanez. Nah, senar saya pakai ukuran 09 karena saya nyamannya pakai 09. Kalau pakai 010 terlalu berat buat main solo. Saya pakainya 09. Kalau pick saya pakai yang tebel sih, umumnya 2 mili dan lebar. Karena kalau pakai pick yang kecil saya suka meleset gitu, jadi saya pakai yang lebar sekalian biar aman. Nah, neck ya. Kalau untuk neck sih nggak ada kriteria tertentu kalau saya. Yang penting jangan terlalu tebel aja tuh. Standar nggak masalah, tipis nyaman juga. Yang penting jangan terlalu tebel. Nah, kalau fret, saya paling suka fret itu yang ukurannya jumbo. Karena nyaman aja buat main. Radius kayak Ibanez saya suka cenderung agak rata, agak datar gitu. Nah, untuk tremolo, ini kan Ibanez ini pakai tremolo up down. Sebenarnya saya lebih suka yang fixed bridge sekalian. Gak tau kenapa, pokoknya saya tetap paling suka gitar itu yang fixed bridge. Gak terlalu suka main floating dan up down gitu, kurang suka sebenarnya. Saya dari dulu udah lama banget tuh cuma pakai Korg AX1000. Efek pertama saya X1500 karena udah rusak. Saya sempat ganti-ganti ke POD Line 6, POD 2 dan lain-lain banyak. Akhirnya saya kembali lagi ke Korg AX1000 karena itu cocok buat saya live. Kalau untuk rekaman sih agak di trik dikit ya. Nah, untuk karakter sound yang saya suka itu, saya suka banget karakter soundnya Mesa Boogie yang karakternya tebel gitu. Kalau untuk part rhythm hanya pakai drive aja sih, nggak ada efek-efek kayak reverb, delay. Kecuali kalau lead saya baru pakai delay. Itu aja. Simple sound saya, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, lagu ini kan sebelum direkam ini harusnya sudah diinfokan tuh 3 minggu yang lalu. Tapi saya baru bikin itu 2 minggu yang lalu. Dan itu prosesnya 2 hari saya bikin part rhythm secara keseluruhan. Jadi saya fokus ke bikin part rhythmnya dulu. Lalu saya bikin guide, bikin drum. Setelah guide-nya jadi, saya bawa ke rumah, saya baru bikin part lead-nya. Bikin part lead, kalau nggak salah sekitar 1 hari 2 hari juga sih.
Kalau lagu ini sih sebenarnya nggak murni baru ya, karena kayak intro gitu, ada part-part bagian tengah gitu, itu udah saya bikin dari dulu banget. Karena saya dulu kan juga ngajar band untuk festival band gitu. Saya bikin intro, saya bikin aransemennya sebenarnya untuk festival band. Cuma karena belum sempat kepake lagi, jadi ya akhirnya saya tuangin jadi karya saya sendiri. Saya tambah-tambahin lagi. Jadilah karya saya yang sekarang. Kalau prestasi yang saya bicara yang tingkat nasional aja ya, biar nggak terlalu lama. Kalau yang tingkat nasional, yang pertama saya dapat tuh waktu event tahun 2011 ada Exis waktu itu ngadain acara namanya Exis YouTube Star tahun 2011. Saya alhamdulillah masuk 3 besar. Nah, di video itu saya main 2 gitar sekaligus gitu. Alhamdulillah bisa masuk 3 besar, dapat hadiah tiket nonton konser Java Jazz gratis di Jakarta. Nah, ada lagi tuh event yang berdekatan dengan acara itu, eventnya Exis juga, itu Exis Road to Java Jazz. Alhamdulillah saya juga menang waktu itu di kategori umum di Yogyakarta. Oh iya, event Marlboro. Waktu itu tahun 2008, tempatnya di Purwokerto, di Gor Satria. Pernah ada event Marlboro Mix 9. Waktu itu konsernya Andran Backbone, Andi Rif, dan yang Gigi, yang lain saya lupa. Itu waktu itu ada acara kompetisi gitar untuk area Banyumas. Dan alhamdulillah saya dapat juara 1. Dapat hadiahnya itu gitar Marlik yang sampai sekarang saya pakai, dan itu salah satu gitar kesayangan saya karena sangat bersejarah. Juri waktu acara itu yang saya dapat gitar itu, jurinya salah satunya Mas Tevi, Andren Backbone, Dead Squad, Mas Andi Rif, terus ada satu juri lagi dari Australia, Bule. Jurinya 3 orang itu, tapi yang nonton, yang menyaksikan tuh semua artis yang mengisi di acara itu. Seluruh personel Andren Backbone, ada band dari Australia juga, semuanya ikut nonton. Termasuk Andi Rif waktu itu kolaborasi sama band dari Australia itu. Kalau untuk berkarya, saya lebih banyakkan dulu tuh. Waktu ngeband di Bali, saya emang fokus ngebandnya itu berkarya. Sama band Kanan 5 waktu itu. Band Kanan 5 itu band pertama saya waktu di Bali. Rekaman. Cuma di situ aja saya paling sering berkarya sih. Selama di Cilacap paling saya bikin karya lagu untuk saya sendiri. Oh ya, karya yang pernah saya bikin juga Mars PPR Gunung Slamet. Pernah bikin juga saya. Ada satu lagu juga buat istri saya. Itu baru satu karya saya, murni pribadi. Pengalaman bermusik yang berkesan banyak sih ya, tapi yang saya sebutin tuh yang benar-benar paling berkesan itu waktu saya dulu sempat ngiringin Mas Hedi Ibrahim dari Power Slave. Itu berkesan banget, pengalaman yang gak terlupakan. Saya juga pernah ngiringin Mas Yoda Idol waktu beliau main di Cilacap. Itu salah satu perform terpuas saya waktu ngiringin beliau. Ternyata Mas Yoda mantep sekali. Kalau yang lain paling berkesan waktu saya bersama band saya yang Tribut Jamrud kali ya istilahnya. Itu jadi openingnya Power Metal di Purwokerto di Nice Time. Itu salah satu perform yang berkesan banget buat saya. Saya seneng banget main di situ karena penontonnya antusias, otomatis kita juga mainnya jadi semangat. Pokoknya jangan pernah patah semangat, terus latihan, terus belajar,
dengerin banyak lagu, referensi, cari relasi yang banyak, open minded, dan bisa itu karena terbiasa. Jangan lupa ya, kalau mau servis gitar dan lain-lain setting-setting, datang aja ke Papindo Guitars.